Fenomena yang oleh banyak pengamat disebut sebagai kiamat kecil bagi Serie A mencuat setelah 3 wakil Italia yaitu Juventus, Inter Milan, dan Atalanta kompak mengalami kekalahan pada leg pertama babak playoff Liga Champions 2025-2026. Hasil negatif tersebut bukan sekedar catatan buruk dalam statistik, melainkan pukulan telak terhadap reputasi sepak bola Italia yang dalam beberapa musim terakhir berusaha membangun kembali citra sebagai salah satu kekuatan utama Eropa. Ironisnya, ketiga tim itu datang dengan modal performa domestik yang relatif stabil, bahkan impresif, sehingga ekspektasi publik dan pengamat begitu tinggi terhadap kiprah mereka di kompetisi antar klub paling prestisius di benua biru tersebut. Inter Milan menjadi sorotan utama setelah takluk 1-3 saat bertandang ke markas Bodo Glimt di Asmira Stadion. Datang sebagai pemuncak klasemen Serie A dengan bekal 6 kemenangan beruntun di semua ajang, Inter Milan diprediksi mampu mengontrol jalannya pertandingan. Pada awal laga, dominasi penguasaan bola dan distribusi umpan memang terlihat di kubu Nerazzurri. Namun, efektivitas menjadi pembeda krusial. Bodo Glimt membuka keunggulan melalui gol dari Sondre Vet pada menit ke-20 setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Inter Milan dalam mengantisipasi pergerakan tanpa bola. Inter Milan sempat merespon cepat lewat gol penyerang muda Francesco Pio Esposito yang menyamakan skor menjadi 1-1. Sayangnya, dominasi tersebut tak berlanjut menjadi keunggulan agregat. Di babak kedua, tekanan tinggi dan transisi cepat tuan rumah membuat Inter kehilangan ritme permainan. Jens-Peter Hauge, mantan pemain AC Milan, serta Kasper Hoek menambah 2 gol yang memastikan kemenangan 3-1 bagi wakil Norwegia. Kekalahan ini memaksa Inter harus menang dengan selisih minimal 3 gol tanpa balas pada leg kedua di Giuseppe Meazza jika mereka ingin memastikan tiket ke babak 16 besar. Nasib yang lebih tragis dialami Juventus ketika bertandang ke markas Galatasaray di Rams Park, Istanbul. Bermain dalam atmosfer panas khas Turki, Juventus sempat menunjukkan mentalitas kuat pada babak pertama. Setelah tertinggal lebih dulu oleh gol dari Gabriel Sara, Sinyonya tua mampu membalikan keadaan menjadi 2-1 melalui gol dari Teun Koopmeiners. Akan tetapi, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan. Memasuki babak kedua, Galatasaray tampil jauh lebih agresif dan eksplosif. Noah Lang mencetak 2 gol, sementara Davinson Sanchez dan Sacha Boey masing-masing menambah 1 gol untuk memastikan kemenangan telak 5-2 bagi tuan rumah. Situasi Juventus semakin sulit setelah Juan Cabral menerima kartu merah pada menit ke-67, membuat tim asuhan mereka kehilangan keseimbangan permainan. Dengan agregat tertinggal 3 gol, Juventus dituntut menang minimal 4-0 di Allianz Stadium pada leg kedua dan menjadi sebuah misi yang secara realistis sangat berat dalam konteks kompetisi ketat Liga Champions. Sementara itu, Atalanta juga gagal membawa pulang hasil positif dari lawatan ke Signal Iduna Park menghadapi Borussia Dortmund. Klub asal Bergamo tersebut kalah 0-2 setelah kebobolan cepat oleh Serhou Guarci pada menit ketiga dan tambahan gol Maximilian Bayer menjelang turun minum. Atalanta yang dikenal dengan pendekatan menyerang progresif justru tampak kesulitan menembus organisasi pertahanan Dortmund yang disiplin dan solid. Minimnya kreativitas di lini tengah serta penyelesaian akhir yang kurang tajam membuat mereka gagal mencetak gol tandang yang sangat penting dalam format 2 leg. Untuk membalikan keadaan, Atalanta harus menang dengan selisih minimal 3 gol pada leg kedua dan tantangan besar mengingat pengalaman dan konsistensi Dortmund di panggung Eropa. Rangkaian kekalahan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius bahwa Serie A berpotensi tanpa wakil di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Bahkan, Napoli harus tersingkir lebih awal karena hanya finish di urutan ke-30 klasemen. Padahal, dalam beberapa musim terakhir, klub-klub Italia sempat menunjukkan kebangkitan dengan mencapai fase-fase akhir kompetisi Eropa. Namun, situasi terkini menunjukkan adanya jarak kualitas yang masih perlu dijembatani, terutama dalam aspek intensitas permainan, kedalaman skuad, serta efektivitas penyelesaian peluang. Jika ketiga tim gagal membalikan agregat, dampaknya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mempengaruhi koefisien UEFA yang menentukan distribusi slot kompetisi Eropa di masa mendatang. Kekecewaan terhadap performa wakil Italia turut disuarakan oleh mantan penyerang timnas Italia Paolo Di Canio. Dalam komentarnya di media sosial, ia menilai persepsi publik terhadap kekuatan sepak bola Italia terlalu berlebihan. Menurut Di Canio, membandingkan diri dengan Premier League tidaklah relevan mengingat perbedaan intensitas, investasi finansial, dan daya saing kompetisi. Ia juga menyinggung kekalahan telak yang pernah dialami klub-klub Italia di musim sebelumnya, termasuk final Liga Champions ketika Inter kebobolan 5 gol dari Paris Saint-Germain. Kritik tersebut menggambarkan kegelisahan akan stagnasi perkembangan taktik dan mentalitas kompetitif di level tertinggi. Lebih lanjut,
Di Canio juga menyoroti kecenderungan membesar-besarkan performa individu pemain yang baru bersinar di Serie A. Ia mengkritik perbandingan Daniel Malen dengan legenda Italia Gianluca Vialli yang menurutnya tidak proporsional. Bagi Di Canio, romantisasi semacam itu justru menguburkan realitas bahwa standar sepak bola Italia perlu ditingkatkan secara kolektif, bukan sekedar mengandalkan narasi emosional. Situasi ini seharusnya menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan sepak bola Italia. Adaptasi terhadap dinamika permainan modern yang menuntut pressing tinggi, transisi cepat serta fleksibilitas taktik menjadi keharusan. Selain itu, investasi pada pengembangan pemain muda, pembaruan infrastruktur stadion, dan penguatan aspek manajerial menjadi faktor penting dalam membangun kembali daya saing internasional. Leg kedua memang masih menyisakan banyak peluang. Terlebih Inter Milan, Juventus, dan Atalanta akan bermain di kandang sendiri. Dukungan supporter dapat menjadi suntikan moral yang signifikan. Namun pada akhirnya, efektivitas di lapangan, disiplin taktik, dan mentalitas kompetitiflah yang akan menentukan apakah kiamat kecil ini benar-benar menjadi awal kemunduran atau justru titik balik kebangkitan baru bagi Serie A di panggung Eropa.